Tribun News Today. Tribuners berjumpa kembali bersama Hakim di Tribun News Today. Dan Hakim akan berbagi informasi menarik hari ini, mulai dari informasi nasional, regional, selebritis, dan juga olahraga. Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung atau Kejagung melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi yang terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan PT Garuda Indonesia. Kapus Penkum Kejagung Republik Indonesia Leonard Ebenezer mengatakan 2 orang saksi yang diperiksa diantaranya adalah merupakan Direktur Utama PT Garuda Indonesia yang berinisial IS dan juga Direktur Utama PT Citylink Indonesia berinisial MAW. Ia menyatakan bahwa IS dan MAW diperiksa terkait mekanisme pengadaan dan pembayaran pesawat udara. Selain mereka, penyidik juga memeriksa pejabat Garuda Indonesia yang lainnya. Lebih lanjut, Leonard menuturkan pemeriksaan keempat saksi untuk mengambil keterangan yang berkaitan dengan kepentingan penyidikan kasus dugaan korupsi di maskapai plat merah tersebut. Diberitakan sebelumnya, Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin mengungkapkan dugaan kasus tindak pidana korupsi pengadaan pesawat seri ATR 72600 PT Garuda Indonesia ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Burhanuddin menyampaikan penyidikan masih mendalami pengadaan pesawat ATR 72600 Garuda Indonesia tersebut. Namun pihaknya juga mengatakan akan mendalami beberapa pengadaan kontrak lainnya. Masyarakat di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara tengah dihebohkan dengan dugaan perbudakan modern. Hal ini berawal ditemukannya kerangkeng manusia di tempat Bupati Langkat nonaktif terbit rencana Paranginangin. Penemuan kerangkeng manusia tersebut kemudian mencuri perhatian berbagai pihak lantaran dinilai melanggar hak asasi manusia, termasuk dari Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi. Mantan ketua PSSI ini mengaku belum tahu perihal adanya kerangkeng khusus di kediaman pribadi Bupati Langkat terbit rencana Paranginangin tersebut. Ketika dimintai tanggapannya, orang nomor 1 di Pemprov Sumatera Utara itu terkejut lantaran tidak percaya sama sekali. Mantan Pangkostrat itu mengaku akan mengecek terlebih dahulu. Menurutnya, kerangkeng atau penjara di Indonesia hanya bisa dikelola oleh aparatur penegak hukum, bukan disiapkan untuk orang pribadi. Edi pun bercerita dahulu ketika awal dirinya aktif berdinas di militer, di setiap satuan memang dipersiapkan kerangkeng atau penjara. Namun kini, tempat tersebut hanya ada di satuan polisi militer. Presenter Dorce Gamalama telah memberikan pesan kepada anak-anaknya. Pesan tersebut disampaikan senantiasa untuk menjaga perasaan hingga akhir hayatnya nanti. Selain itu, saat ini kondisinya hanya bisa duduk di kursi roda karena mengalami pembengkakan di kedua kakinya. Sadar akan kondisinya sudah tak lagi seperti dulu, jadi alasan Dorce Gamalama menyampaikan pesan tersebut kepada anak-anaknya. Dorce pun mengutarakan hal tersebut dengan berseloroh jika umurnya sudah tidak lama lagi. Tak hanya itu saja, artis berusia 58 tahun itu bahkan telah memikirkan apabila dirinya meninggal dunia nanti. Ia telah menyiapkan kain kafan hingga pemakaman saat meninggal dunia. Bahkan Dorce mengatakan ingin memakamkan sebagai perempuan jika dirinya meninggal dunia nanti. Diberitakan sebelumnya, Dorce Gamalama sempat dilarikan ke rumah sakit ketika tidak sadarkan diri saat ditemukan oleh sang anak, sehingga dirinya harus dilarikan ke Intensive Care Unit atau ICU. Menurut kerabatnya, penyebab Dorce Gamalama tidak sadarkan diri karena gula darah yang terlalu tinggi. Wajah Agus Sumardi Wijaya tampak sumringah mengisahkan restorannya yang kini mulai ramai dikunjungi banyak orang. Penampakan yang tak pernah ia tampak sebelumnya pasca pandemi COVID-19. Pria berusia 50 tahun ini bersyukur dengan adanya sirkuit Mandalika bisa membantu perekonomian Lombok, khususnya Kuta Mandalika. Masih jelas teringat olehnya bagaimana restoran milik keluarganya yang telah berdiri sejak era 80-an harus tutup pertama kalinya gara-gara sepinya pengunjung akibat pandemi COVID-19.
Penerbangan yang sempat ditutup menambah ketidakadanya wisatawan yang datang ke restoran tersebut. Tak hanya restoran saja, 14 ruangan kamar yang mereka biasanya sewakan pun tidak ada peminatnya. Alhasil, simpanan pun mulai terkuras guna menutupi pengeluaran. Namun tak hanya simpanan, ada pula hal-hal lain yang mesti pihaknya tempuh. Namun kini berkat adanya sirkuit Mandalika sering membawa berkah kepada warung yang dimiliki keluarganya. Demikian 4 informasi terupdate hari ini dan jangan lupa untuk terus mendengarkan Tribun News Today hanya di Spotify Tribun News Podcast dan juga YouTube tribunnews.com. Tetap patuhi protokol kesehatan 3M dengan memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak atau menjauhi kerumunan. Saya Hakim pamit, salam sehat untuk semua dan sampai jumpa. Tribun News Today.